Sudah online ya? Oke, masih kembali bersama saya Coach Abed Fit Coach pada seri Fat Loss Made Easy. Banyak orang bilang bahwa fat loss itu susah, gatot. Banyak orang bilang saya bisa buat itu segalanya menjadi lebih mudah. Gak percaya? Tonton episode seri video kali ini. Oke guys, masih kembali bersama saya Abed Fit Coach pada seri Fat Loss Made Easy series. Kalau belum lihat video introduction yang pertama, please Anda start dari situ dulu. Jadi memang untuk seri ini saya buatnya memang berseri ya. Jadi jangan kelewatan karena ada step by step di sananya. Saya pastikan 8 menit Anda waktunya tidak akan terbuang percuma. Kalau nggak percaya, pinky finger. Saya akan promise janji itu kepada Anda. Oke, so this is the next video. So basically adalah, are you ready? Apakah Anda sudah siap? Maksudnya apa Coach? Pasti, ya kan? Saya ngomong begini, gampangnya ya. Situasinya pas enggak? Oke, let's say adalah kita selama 2 tahun terakhir kita punya namanya pandemi COVID atau Corona, ya kan? Yang bisa dibilang sangat merubah tatanan kehidupan kita secara keseluruhan. Baik itu tua muda, cewek cowok, dan segala macam, merubah sistem online, ya kan, online. Kemudian juga merubah sisi konvensional bisnis. Semuanya mau nggak mau terreset, termodifikasi. Nah, itu yang saya maksud dengan modifikasi. Situasinya pas enggak? Paling gampang adalah contohnya begini. Kalau diaplikasikan ke saya ini sendiri adalah gym owner. Saya sebelum COVID saya punya 3 gym di Surabaya, 2 gym, 1 studio. Di mana 2 gym waktu itu saya harus tutup. Kenapa memang? Karena memang kalau dimodifikasi, di-adjust dengan kondisi, karena situasinya sudah nggak pas lagi. Situasinya sudah nggak relevan lagi. Nggak mungkin sekarang kita yang dulunya orang bisa grup training latihan rame-rame di satu tempat yang tertutup dengan pakai AC. Sekarang ya nggak boleh lah didatengin yang namanya Pemkot kan gitu. Sama. Itu yang saya maksud dengan situasinya nggak pas. Jadi relevansi itu menjadi penting. Contohnya lagi, maksudnya apa? Akan beda ya. Kita ngomong dietnya sama nih, nggak tahu. Kita ngomongin diet apapun itulah. Dengan kalau diet yang sama, dengan aplikasi orang beda, dengan situasi yang beda, saya bisa jamin hasilnya pasti beda. Contoh pertama, misal saya punya klien yang dia harus setiap hari ke kantor 8 jam, otomatis dan itu cukup stressful juga. Dan otomatis juga secara frekuensi latihannya dia tidak bisa lebih dari 2 kali seminggu. Ada lagi yang baru punya anak kedua, baru pasca sesar 2 bulan. Dulu dia mau start ketika sesar, setelah sesar 1 minggu, situasinya nggak pas. Dia baru mulai bercoaching kembali lagi dengan saya setelah mulai settle up. Setelah dipastikan oleh dokter obstinnya bahwa oh it's okay to exercise. Ada orang lagi, ada klien saya lagi yang dia memang cukup anaknya 4 Pak. Anaknya 4. Otomatis saya nggak bisa dong kasih dia workout yang intensitasnya terlalu tinggi atau diet program yang terlalu complicated. Itu saya bilang adalah situasinya pas nggak untuk kita melalui diet. Nah, makanya saya bilang ini bukan masalah progresnya cepat atau lambat. Karena in the end of the day saya selalu bilang kepada semua coaching klien saya bahwa apa? The longest one usually is the shortest path. Maksudnya apa? Yang terpanjang itu biasanya adalah solusi yang terbaik. Sekilas kelihatannya panjang, tapi ternyata terbaik. Menjadi terbaik kenapa? Karena Anda tidak perlu reliving atau diet gatot ulang lagi suatu hal yang baru dengan akhirnya gatot lagi. Itulah kenapa juga persentase diet itu kebanyakan gagal. Itu yang saya maksud. Jadi situasinya pas. Saya nggak ngomong ini berdasarkan selain dari pengalaman saya pribadi mengcoaching klien selama 14 tahun terakhir di dunia fitness pun, dan saya juga bisa bilang untuk itu juga berlaku untuk orang lain. Bodybuilding atau orang yang terlin di dunia, Anda kalau mau belajar untuk yang paling kering, kita harus belajar dari binaraga. Itu pun untuk sekelas profesional atlet seperti mereka punya namanya on season, off season. Nggak selamanya loh mereka ini dalam kondisi yang prima yang sangat-sangat kering untuk body contest ready. Oke, ingat. Atlet, profesional atlet, mereka pun juga punya yang namanya off season dan on season. Ada waktunya easy, ada medium, ada hard.
aktor atau aktris, apapun itulah yang kamu suka. Aku nggak ngikutin Korea, jadi kurang paham. Mungkin kalau saya ngikutin yang serialnya Marvel nih, misalnya saya suka banget dengan Henry Cavill, pemain Superman, Man of Steel. Wah, itu sangat memorable banget buat saya pribadi. Apakah dia seperti itu sepanjang tahun? Enggak. Atau contoh lagi yang memorable buat saya adalah si yang main Wolverine, Hugh Jackman. Waktu main Wolverine yang pertama yang dia keluar yang begini, itu kan badannya sangat-sangat kering. Apakah dia dalam setahun seperti itu? No. Itu dia akan mempersiapkan untuk syuting film. Itu yang saya maksud. Saya harap Anda mulai dapat gambarannya ya. That's why juga kenapa menjadi gagal, menjadi hard saya bilang. Karena menjadi gagal hard. Karena yang di luaran sana yang dijual biasanya adalah short term program. Short term program. Maksudnya apa? Durasi 4 minggu, 8 minggu, 12 minggu, 16 minggu. Oke, untuk disclaimer, saya nggak bilang semuanya jelek ya. Tetapi problemnya adalah setelah program itu selesai, apa yang harus saya lakukan? Pertanyaannya adalah the diet after the diet bagaimana? Karena kita seperti saya mau bilang tadi, kita nggak mungkin selamanya on season terus. Ada waktunya kita beristirahat, ya kan? Ada waktunya kita traveling, ada waktunya kita berkumpul dengan keluarga. Ini kita mau dalam konteks profesional loh. Bagaimana kalau kita, mama-mama misal, bagaimana kalau kita yang saya ini sendiri juga harus nge-coach orang, saya harus membuat materi YouTube, otomatis saya harus belajar juga buat materi online coaching, ngurus anak dan segala macamnya. Bagaimana? Tentu saja kan pengaplikasian strateginya kan pasti beda. Hanya bilang short term program di luar sana banyak sekali 8, 12, 16 minggu yang short program. Nah biasanya karena dia short, karena dia durasinya pendek, otomatis biasanya itu usually hard, intensitasnya itu tinggi. P90X, apapun itu kapan hari, clothing challenge, burning dan segala macamnya, yang seringkali membuat kita akhirnya itu menjadi motivasinya nggak ada. Kenapa? Karena dari awal sudah digencet. Bayangin, ini banyak sekali dari case studies klien saya pribadi ya, yang biasanya mereka sudah stop latihan lama. Dan bayangin kalau lu harus starting dengan intensitas yang segitu tingginya langsung, tanpa adanya assessment, tanpa adanya memang adjustment. How? Ya itu kan jadi gampang. That's why jadi hard. Makanya saya bilang, how to make it easy. How to make it easy ketika apa? Konteksnya pas. Paling gampang saya deh. Saya sekarang bukan tipe orang yang sekarang mengejar estetik lagi atau fungsional atau memang kering, wah, urat di mana-mana. No. Kenapa? It's not sustainable for me dalam kondisi seperti ini. Ada waktunya ketika di masa lalu saya sudah mengejar estetik look. Tetapi bayangin beda ya. Dulu saya stres kecil, belum kerja, minta masih ada jajan dari orang tua. Capek istirahat tidur siang, Pak. Belum punya anak, belum punya keluarga. Waktu itu istri masih jadi pacar. Nggak ada obligasi yang harus juga gimana caranya dapur rumah tetap ngepul nih. Beda cerita. Sekarang konteksnya sudah berubah, nggak relevan lagi. That's why saya bilang, are you ready? Sudah siapkah Anda? Dan tidak perlu gengsi. That's why aku bilang, the easiest way adalah mengambil yang the longest one. Relevan nggak? Di sini saya bilang adalah sistem harus ada. Oke, di sini kita ngomong, makanya kita bisa memotivasi. Don't rely on motivations. Kenapa? Dari awal kalau settingannya seperti ini yang biasanya kita lakukan, ya that's why kamu selalu gatot, Pak. Gagal total. Gak bisa kita mau semongko, semangat, no pain no gain bro, dan segala macam. Kamu nggak niat segala. Tidak semudah itu Ferguson. Kenapa? Ya karena kita konteksnya jangan disamain lah. Kamu ngomong ke influencer, oh ke influencer itu cepet ya gini. Belum, dia punya privilege. Ya nggak semua orang punya. Bisa manggil personal trainer, capek istirahat, duit gak usah bingung dan segala macamnya, anak ada suster semua. Nah kalau kita memang tidak punya dengan privilege seperti itu, itulah kenapa there is no one size fits all. Oke? Jangan lupa ya, nanti dikasih gede, kasih yang keren gitu. There is no one size fits all. Ini penting. Ini adalah salah satu pesannya untuk video kita kali ini. Itulah kita butuh proper system in place. Ya, this is the series number. Sorry, one or zero not, wow, 2 katanya Ray gini, 2. Oke, saya lupa. Seri nomor 2 tentang Are You Ready? Ini penting. Saya harap Anda bisa dapat clarity dari sini. Mindset Anda berubah. Kenapa? Karena saya ingin mempersiapkan saya menggiring Anda untuk menjadi sesuatu hal yang lebih baik. Mempersiapkan Anda menjadi lebih better. Tidak perfect, better. Yang long lasting, sustainable results. Itulah kuncinya.
And please kalau suka ya kan, please support me and share this, mungkin bagi yang mungkin harus mendengar ini atau punya teman-teman, kolega, sanak saudara selingkuhan dan segala macamnya yang mungkin terjebak di diet siklus yang sama dan gagal. Please send them this video. I think ini bisa bantu mereka. Dan subscribe, tentu saja like dong supaya semangat nih buatnya. Ini sudah capek belum makan ya kan. Ini supaya saya semangat, oke? And see you in the next videos. Thank you and check it out.